5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan, muatan pelajaran IPA dan IPS. Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan adalah 1. Faktor fisik, misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor yang ketiga, faktor lingkungan, misalnya lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang mencemari udara. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan fisiologis. Gejala awal penyakit asma. Yang pertama, batuk terutama pada malam hari atau dini hari. Kedua, sesak napas. Ketiga, nafas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya. Keempat, rasa berat di dada. Kelima, dan dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala beratnya adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Berikut gejala berat penyakit asma berupa 1. Serangan batuk hebat. 2. Sesak nafas yang berat. 3. Nafas tersengal-sengal. Yang keempat, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Selanjutnya, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan keenam, kesadaran menurun. Penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan. 1. Emfisema. 2. Asma. 3. Kanker paru-paru. Yang keempat, tuberkulosis atau TBC. Kelima, bronkitis. Keenam, influenza atau flu. Penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi disebut asma. Ini adalah gambar contoh yang saluran pernapasannya tersumbat. Seseorang yang menderita asma sebaiknya tidur dengan posisi setengah duduk, karena saat posisi setengah duduk paru-paru akan lebih mengembang sehingga memudahkan oksigen untuk masuk ke paru-paru. Pada umumnya udara di desa lebih segar dan baik untuk pernafasan karena banyak pepohonan dan tanaman. Pepohonan dan tanaman dapat menghasilkan udara segar yang baik untuk pernafasan. Pada penyakit TBC, bakteri yang dapat menimbulkan bintik-bintil pada dinding alveolus. Tonsilitis disebabkan oleh bakteri atau virus dengan gejala sakit tenggorokan, sulit menelan, dan demam. Bronkitis dapat disebabkan oleh alergi, virus, bakteri, atau menghirup asap kotor. Penyebab penyakit sinusitis yaitu
segala sesuatu yang menghambat aliran udara ke rongga hidung. Ketika penderita asma menghirup debu secara berlebihan, debu tersebut akan masuk ke tenggorokan sehingga dinding bronkus akan membengkak dan menghasilkan lendir. Penyakit emfisema disebabkan oleh paru-paru yang mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Penyakit asma disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Penyakit kanker paru-paru disebabkan oleh kebiasaan merokok. Penyakit tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Infeksi pada penderita penyakit bronkitis terjadi pada cabang batang tenggorokan. Pembengkakan pada penderita penyakit emfisema terjadi pada paru-paru. Penyumbatan pada penderita penyakit asma terjadi pada saluran pernapasan. Bintil-bintil pada penderita TBC terjadi pada dinding alveolus. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. 1. Usaha pertanian. 2. Usaha perdagangan, contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. 3. Usaha jasa, contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. 4. Industri kecil, contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan batik, keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Selanjutnya, usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu sama lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Selanjutnya, perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh
atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas PT. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau disingkat BUMD atau perusahaan daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah ikut melaksanakan pengembangan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Tujuan kedua adalah memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama untuk menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Kelima, koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, dan penyaluran hasil produksi. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Dividen adalah keuntungan yang akan diperoleh oleh pemilik saham dalam perseroan terbatas. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Konsumsi. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen.